waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang Allah pinta dari kita. Dari 24 jam kali cuma beberapa menit yang Allah pinta untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak. Dari berapa 24 jam ini sedikit yang Allah pinta bagaimana waktu kita ini pergunakan untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Pergunakan untuk bisa memberikan kebaikan kepada lingkungan kita. Jangan kita baik untuk diri kita baik. Tapi bagaimana selain kita baik untuk diri kita, keluarga kita pun bisa memberikan kebaikan buat orang lain, memberikan manfaat buat orang lain. Karena kita itu tentu sekali lagi kepengen diri kita itu menjadi orang-orang yang baik, dan orang-orang yang baik dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, inilah yang harus sama-sama kita laksanakan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita selalu sekali lagi menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan salah satu wujud kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, bagaimana kita selalu menjaga amalan-amalan soleh kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada sesama manusia. Jangan sampai kita ibadah kita bagus, sholat kita bagus, tapi akhlak kita dengan manusia, dengan tetangga, dengan keluarga dewek, sekarang masih sering bermusuhan. Hanya gara-gara sepele dengan keluarga bermusuhan, dengan tetangga beributan. Jangan. Ngomongnya ibadahnya bagus, tapi ketika masalah sedikit mulai enak panjang. Jangan. Kalau masih seperti ini berarti ibadah kita tadi belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan belum merubah kita menjadi baik. Karena kan jelas dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih melakukan kemungkaran, berarti sholatnya belum bagus. Bukan berarti sholatnya rakaatnya salah, bukan. Setelah subuh 2 rakaat dengan contohnya 3 rakaat, bukan. Tapi bagaimana aplikasi yang ada dalam sholat itu belum benar-benar direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita sudah bagus ibadah sholatnya, insya Allah kita akan selalu merasa muraqabatullah, akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah merasakan bahwa Allah itu dekat selalu kepada kita. Allah selalu bersama kita, Allah selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Dan kita pun tahu Allah juga memberikan pengawal buat kita manusia ini. Malaikat Raqib sebelah kanan kita yang mencatat amalan-amalan baik kita. Malaikat Atid sebelah kiri kita yang mencatat amalan-amalan buruk kita. Ini pengawal dari Allah untuk kita. Jadi selalu kita kemana-mana diawasi. Maka oleh karena itu kalau ada orang yang ibadah sholatnya sudah bagus, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia belum menyadari bahwasanya ada pengawal Allah yang akan mencatat, dan catatan itu nanti akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama berupaya agar bagaimana dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa merubah diri kita, bisa merubah kepribadian kita menjadi manusia-manusia yang baik. Baik di hadapan Allah, baik juga kepada sesama manusia. Insyaallah ketika dua ini kita bisa jaga benar-benar, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh, bagi mereka surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Yang terakhir tadi kami katakan di awal juga, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat buat orang lain, manusia yang lebih baik. Tadi kami katakan di awal, manusia yang baik ialah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan kita sombong dengan ilmu yang kita miliki. Sekali lagi, jangan kita sombong dengan ilmu yang kita miliki. Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita ini amat sangat sedikit.
Oleh karena itu ilmu yang sedikit yang Allah titipkan kepada kita ini, bagaimana ilmu itu nanti bisa bermanfaat buat kita. Bukan cuma manfaat dunia, tapi manfaat juga nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain itu insya Allah akan menjadi amalan jariah kita. Amalan jariah kita. Yang tatkala kita nanti kembali kepada Allah dipanggil oleh Allah, maka insya Allah ilmu yang kita ajarkan itu akan terus mengalir kepada kita. Bagaimana dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, al-'ilmu yuntafa'u bihi, wa waladin salih yad'u lahu." Ada 3 hal yang insya Allah kalau 3 ini kita laksanakan dalam diri kita, kehidupan kita, dan saat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah 3 ini akan selalu mendampingi kita dan akan kembali kepada diri kita, dan akan mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah buat kita dan kalau kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 3 hal ini?